Pemirsa, PT Arwana Citra Mulia Tbk telah melantai di Bursa Efek Indonesia di pertengahan tahun 2001. Rekan Nastiti Lestari akan menyampaikan berbagai informasi terkait dengan PT Arwana Citra Mulia Tbk untuk Anda. Silakan Nastiti. Ya, Eliza, terima kasih. Pemirsa, saham PT Arwana Citra Mulia Tbk telah menjadi pilihan pelaku pasar sejak 19 tahun lalu. Kita simak profil dan sejarah kinerja sahamnya. Kita sama-sama saksikan PT Arwana Citra Mulia Tbk dengan kode ARNA, IPO di Bursa Efek Indonesia pada 23 Mei ini 2001. Waktu itu harga per lembar sahamnya Rp120 per lembar saham, namun kemudian perusahaan melakukan stock split beberapa kali dan menempati papan utama di Bursa Efek Indonesia. Bidang usaha utamanya adalah bahan bangunan keramik, bergerak di sektor basic industry dan chemicals, kemudian subsektornya adalah keramik, glass, dan porcelain. Siapa saja pemegang saham PT Arwana Citra Mulia Tbk? 14,02% atau sebanyak 103 miliar lembar saham dimiliki oleh PT Supra Kreasi Era Dinamika, kemudian Tandean Rustandi, ini merupakan CEO, 37,32% share sahamnya, sementara publik 48,44% atau sebanyak 3,55 miliar lembar saham, dan saham treasury atau saham yang dibeli kembali oleh perusahaan sebanyak 14,59 juta lembar saham. Sekarang kita sama-sama saksikan pergerakan harga saham ARNA. Pada periode 18 Maret, harganya di level 492 per lembar saham. Kemudian harga tertingginya di periode Agustus yaitu 560 per lembar saham. Dan kalau kita lihat per tanggal 11 Maret di harga 428 per lembar saham. Demikian Eliza, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Nastiti untuk data-datanya, dan saya kembali ke Pak Tandean. Pak Tandean tadi melihat kinerja saham dari ARNA sendiri, tanggapan Anda terkait dengan kinerja sahamnya saat ini? Ya, kami kan institusi perusahaan. Saham itu kan ditentukan oleh pasar. Nah, yang penting kami setiap tahun harus punya komitmen untuk bisa mendeliver target-target yang ingin kami capai dan kami komit. Nah, kalau kondisi pasar betul-betul bukan ditentukan oleh kita. Oke. Tapi secara fundamental perseroan itu seperti apa sih saat ini sebenarnya, Pak? Kalau bicara fundamental, kalau kita bicara satu perusahaan, apakah setiap tahun dia punya net cash flow? Kami punya net cash flow. Oke. Lalu kedua, kami nggak punya hutang. Makanya dengan kondisi saat ini yang begitu distorsi, ditanya khawatir nggak? Kami enggak, karena kami nggak punya utang. Lalu kami punya current ratio-nya kami juga hampir 200%. Nah, kalau bicara fundamentals, cash, and then yang terpenting adalah apa? Produk kami kan full capacity. Malah dengan kondisi orang berpikir konsolidasi, kami terus ekspansi. Ya, setiap tahun, jadi bukan tahun ini atau tahun sebelumnya. Jadi dari sejarah kami setiap tahun itu kami bertumbuh. Selalu ada hal baru juga yang dilakukan seperti itu ya Pak ya? Ya, dengan melakukan ekspansi artinya kami belajar dengan teknologi mesin baru. Makanya pemakaian gas kami adalah yang terendah di Indonesia. Lalu pabrik-pabrik kami kan tersebar di 5 tempat. Dengan tersebar 5 tempat, pengiriman kami jauh lebih cepat. Nah, jadi ongkos kirim dan kecepatan kirim kami menang dibanding yang lain-lain. Makanya ditanya bagaimana fundamental. Fundamental yang terpenting adalah kami mampu nggak deliver janji-janji kami. And the answer is yes ya berarti ya? Ya, tahun ini dengan sudah ada kasusnya corona, virus corona, kami masih mentargetkan bertumbuh 25%. Ya, kenapa kami berani membuat target demikian? Karena itu adalah kenyataan. Selama Arwana melantai 19 tahun, tidak pernah satu kali pun target yang kami buat meleset. Oke, baik. Kita akan lanjutkan, ini sebenarnya strategi apa yang dilakukan oleh korporasi sendiri untuk mencapai target-targetnya, atau tidak pernah ada target yang meleset ini, pasti ada sebuah strategi di dalamnya. Kita akan membahas ya Pak Tandean. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Corporate Action, akan kembali usai News Update.